Aku sudah telepon 2. Dua hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Taufik dan saya Kang Ogi dari PDB Official. saya dari Tasikmalaya Lawyer Center. Apakah KDM akan mencalonkan diri menjadi presiden di 2024 lagi 2029? Menurut saya tidak. Kalau Ntar dulu jangan dulu dipotong. ya. Tidak. Kalau beliau tidak nyalon. Oke, itu Ini yang menarik nih. 2019 itu masih jauh. Tapi kenapa kok di media di framingnya dari sekarang nih Kang? Iya. Begitulah dunia politik ternyata. Ini kita akan berbicara dari sudut masyarakat awam. Kacamata orang awam. Saat itu. Ya, kalau tidak ada tah juga sih. Dan memang kan media hari ini itu memframing ya. Iya. Agar ya seperti kita juga kan, kita media juga gitu. Betul. Supaya banyak yang nonton. Nah, betul seperti itu, Kang. Dan di komentar juga kebanyakan banyak yang mendukung, seperti ada kalimat KDM RI 1. Di mana tuh? Di komentar di mana? Ya, di komentar di sosial media. Nah, kalau cek saya manyakangnya udah jauh kena iya ngomong-ngomong itu kan KDM tes nah digawe heula biarkan dia menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Barat, menyelesaikan berbagai macam persoalan di Jawa Barat. Seperti itu, Kak. Dan apalagi beliau juga pernah berbicara ya Kang ya, bahwa anjir jauh kene sana. Nah, beliau kan gitu. Ini kan Jawa Barat aja kan baru berapa bulan sih? Adalah beberapa bulan mungkin ya. Baru berapa bulan lah gitu kan, dilantik Oktober kalau September ya. Ya awal-awal. Ini menarik Kang, kepuasan publik mencapai 95%, 100 hari kerja Kang. 5%-nya dari mana? 5% itu siapa tuh? Kurang tahu Kang, kalau untuk masalah itu kita tidak berbicara ke ranah situ Kang. 65% ya Kang ya 100 hari. Itu katanya kepuasan publik Kang, sosok figur katanya. Bukan untuk kinerjanya. Tapi katanya kan dia gubernur konten Kang. Kalau dari pandangan saya tidak jadi masalah beliau itu aktif di media sosial. Yang penting beliau bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan di Jawa Barat. Mendingan jadi gubernur konten daripada jadi gubernur koruptor ya. Aduh, ngeri-ngeri sedap ini banget Kang Fikri. Nah ini Kang Fikri kan, kalau kita mau berbicara apakah KDM akan menjadi presiden, kan itu pertanyaannya. Ya. Tetapi kan, apakah beliau akan nyalon? Tergantung dia sendiri kan. Politik itu kan berbagai macam hal bisa terjadi Kang. Ini ada beberapa opsi ya Kang. Misalkan masyarakat mendukung katakanlah 85%, katakan ini ya Kang ya, mendukung Kang Deddy Mulyadi menjadi presiden. Tetapi tidak ada tidak ada titah, kalau bisa mungkin kata politik. Maksudnya titah itu kan kendaraan politik. Nah, seperti itu cocok Kang, betul. Apakah akan ada walaupun jelas akan banyak partai yang mau gitu ya Kang. Betul. Dan di politik itu kan tidak ada yang abadi. Tidak ada kawan, tidak ada kawan yang abadi. Dan itu yang harus kita tekankan gitu ya ke teman-teman yang nonton. Jangan sampai kita itu menjadi korban. Itu poinnya Kang. Padahal kan walaupun di berkompetensi orang-orang pejabat para mereka beliau ini ya tetap ngopi bareng kan. Ya iya, di belakang layar tuh beda banget. Jadi kita sebagai masyarakat kita harus tetap mengambil hal positif, jangan sampai kita mau diadu domba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau oknum-oknum seperti itu mungkin ya Kang ya. Betul. Dan ini yang menarik juga kan, kalau kita berbicara 2029 KDM RI 1, kan beliau itu di Partai Gerindra. Yang menjabat sekarang kan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Kalau dari pandangan saya ini ada beberapa opsi Kang. Yang pertama, kalau Kang Deddy maju, Prabowo tidak akan maju. Tetapi kalau Prabowo maju lagi,
saya pastikan Kang Deddy Mulyadi tidak akan maju karena beliau itu memiliki empati atau simpati yang luar biasa. Beliau sangat menghargai kepada rekannya, Kang. Tapi ada satu hal lagi, Kang. Ya, apa Ini tuh, Kang? kemungkinan tiganya. Bisa saja Prabowo maju, KDM maju. Alasannya, Kang? Ada dua. Ya. Bisa saja kalau misalnya Gerindra itu jadi partai yang pemilih terbanyak di legislatif. Iya. Otomatis kalau tidak salah bisa mencalonkan, ini kalau tidak salah yang koreksi kalau saya yang komentar. Ya. Kalau tidak salah, ketika calon partai pemenang bisa mencalonkan diri satu paket. Jadi bisa saja Prabowo presiden, KDM wakil. Tapi itu bisa jadi kemungkinan. Bisa jadi kemungkinan nih, kalau tidak saya salah ya. Ya. Bisa jadi kemungkinan gitu kan. Terus bisa jadi KDM dengan kendaraan yang lain. Ini kan tadi lah balik lagi di politik itu tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Betul kan. Nah ini Kang, mohon maaf ini kalau saya salah, kalau saya kurang tepat, tolong koreksi nih Kang. Ada opsi lain ini yang tidak kita harapkan Kang. Bisa jadi misalkan di media itu kan banyak ramai itu seolah-olah diadu dombakan. Ya. Dikhawatirkan itu ketika Kang Deddy Mulyadi benar-benar benar-benar mendukung seluruh kebijakannya Prabowo, kemudian benar-benar empati dan rasa ini kan kepada Pak Prabowo itu sangat hormat ya Kang. Ada kemungkinan terjadi, dikhawatirkan ada yang mengadu domba menyampaikan kepada Pak Prabowo, kemudian Kang Deddy Mulyadi ditendang dari partainya dan diakumulasi atau diakuisisi oleh partai politik yang lain. Itu yang dikhawatirkan kan. Dan semoga aja tidak terjadi seperti itu Kang. Kan kalau menurut saya Kang ya, iya, tidak akan terjadi. Karena apa? Beliau ini kan IQ-nya lebih daripada kita ya. Nah, setuju tidak gampang diadu domba gitu. Iya, pas. Kalau kita mah mungkin masih bisa diadu domba gitu. Ya, itu Kang itu. Karena ya itu kita standar aja gitu kan. Iya Kang. Tapi kalau saya yakin kalau beliau ini baik itu KDM ataupun Pak Prabowo tidak akan bisa teradu domba, apalagi oleh media-media yang seperti kita lah, media yang mencari. Dan ya Kang, kalau saya lihat juga hubungan emosional Pak Prabowo ya atau adiknya Pak Prabowo dengan KDM itu cukup dekat. Karena gini Kang, itu kan terjadi ketika KDM waktu itu diserang habis-habisan oleh kaum agamis. Iya. Ketika beliau menjadi Bupati Purwakarta, itu kan di framingnya habis-habisan dengan bahasa musik ya, karena membangun patung-patung di Purwakarta. Iya Kang. Yang sebenarnya kan itu kan untuk hiasan aja, seni lah gitu. Iya. Nah, satu-satunya orang yang datang, bahkan beliau ini datang jauh-jauh dari Amerika Serikat. Iya. Kalau tidak salah dari Amerika Serikat ataupun dari Arab, dari daerah Arab ya. Saya lupa lagi. Itu datang jauh-jauh dari sana, dari luar negeri sana, pakai pesawat. Kan lumayan tuh dari Jakarta ke Purwakarta tuh kan ada beberapa jam lah gitu kan. Itu datang hanya untuk memberikan support ke KDM. Iya. Itu yang namanya Bapak Hasibiokusumo. Iya. Adiknya Pak Prabowo. Otomatis kalau kita lihat kan dari segi kepribadiannya KDM, yang tadi kata ya, simpati, empati, dan ya mulang tarima. Nah itu bahasa itu kan, jadi ada kemungkinan dengan pribadi KDM pasti akan ada, dia tidak akan lupa kecang kulit. Nah, sepakat Kang. Dan kalau saya juga lihat Kang, dari berbagai macam sosial media juga, terutama itu TikTok Kang, ada kan yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi itu adanya di luar Jawa Barat. Iya. Saya tahu. Ini Kang, memang kritik itu bagus Kang untuk membangun, tapi kok kenapa bahasa-bahasa yang digunakan seolah-olah
memancing kegaduhan, Kang. Hmm. Itu yang saya kurang respect, Kang. Betul. Dan ini juga menarik juga, Kang. Ketika ada yang kontra dengan Kang Deddy Mulyadi, Kang. Jadi di mata mereka itu semua tindakan Kang Deddy Mulyadi itu salah dan selalu ada jeleknya, Kang. Meskipun kalau kita lihat program Kang Deddy Mulyadi itu kebanyakan benar-benar pro rakyat, makanya rakyat sendiri menginginkan Kang Deddy Mulyadi menjadi RI 1. Tetapi kan kembali lagi tadi di politik itu berbagai kemungkinan bisa terjadi. Dan ya itulah yang sayangi itu kan banyak yang berkomentar itu lebih akhirnya jadi kepersonalan. Iya. Jadi ke personal, bukan lagi ke kritik seperti kritik lebih ke program ya. Iya. Lebih ke personal seperti apalah. Iya. Ya saya tahu lah itu yang dari Jakarta. Dari Jakarta itu. Pastilah mungkin kalau yang sering lihat media sosial pasti tahu. Sampai berbicara itu, aduh. Iya. Sayangnya itu ya berkerudung itu sayang itu. Iya. Apa kalau menurut Akang sendiri itu ada kepentingan atau memang beliau itu ada ada orang yang disuruhan atau memang organik murni karena beliau itu ingin mengkritiki kebijakan Deddy Mulyadi? Oke. Itu 3 berbagai kemungkinan itu bisa saja terjadi. Betul. Nah, yang pertama tadi apa? Apakah ada kepentingan? Ya, kepentingan. Kita berbicara dengan kita aja dulu ya. Ya. Kita akan mendukung seseorang dan ada kepentingan. Ya. Pertama gitu kan. Kita akan melakukan sesuatu ketika ada gajinya. Nah, ya sepakat. Ya kan? Terus tadi apa yang ketiga? Yang ketiga memang beliau itu ingin mengkritik supaya program Kang Deddy Mulyadi itu baik. Kalau mengkritisi, saya kira tidak. Karena lebih kalau saya lihat di video ini kan lebih ke personal ya. Iya. Dengan sifat-sifat yang kita tahu gitu. Iya. Ini tidak mencerminkan seorang yang IQ tinggi. Iya. Kan? Itu bisa terjadi kan? Gitu kan? Apakah ada dalang gitu? Itu dalang. Katakan ya balik lagi kalau itu terjadi ke kita juga mungkin dengan gelap gitu kan. Apalagi melihat. Nah, iya kan. Dan ini juga yang saya khawatirkan itu kan media itu kan semua orang itu sekarang pegang gadget kan. Iya. Ketika seseorang melihat salah satu cuplikan saja, mungkin yang katakan tadi sumbu pendek, apakah sumbu pendek? Nah, sumbu pendek itu dapat dengan mudahnya tersebut. Itu yang dikhawatirkan. Nah, memang kan kelemahan di kita itu kan pertama ya gampang diadu domba karena sesuai dengan sejarahnya. Waktu itu pun penjajahan Belanda itu mengadu domba juga, monopoli. Kan untuk mendapatkan rempah-rempah. Kalau tidak salah seperti itu teman-teman, mohon maaf koreksi kalau salah juga. Yang pertama itu, yang kedua di kita itu minim literasi ya. Membaca itu minim sekali. Iya. Jangankan video ya. Iya. Video yang slideshow seperti itu gitu kan. Iya. Foto yang bisa kita bikin sendiri aja dengan misalnya framingnya gambar. Ya. Akan bisa. Iya. Gitu kan. Kang Ogi seperti ini. Itu ada kemungkinan kita akan percaya. Iya. Karena tidak melihat, tidak membaca keseluruhan, dan tidak mengkonfirmasi. Nah, itu. Karena kan pro kontra itu pasti terjadi. Betul. Media pun sama gitu kan, ada media yang kontra dan yang pro gitu kan. Nah, kita kan sebagai masyarakat sebenarnya harusnya lebih paham. Lebih cerdas gitu kan, dan menilai bisa itu benar tuh sih. Nah, itu kan. Nah, yang terjadinya itu kan di kita sekarang itu yaitu minim literasinya itu ya. Oh, jadi mungkin dari media juga tahu kelemahan masyarakat kita itu seperti jadi gampang terpacu. Betul. Ya kan kita juga sering melakukan hal itu dah. Betul. Ya. Dan kalau saya pribadi nih Kak, ketika ada katakanlah satu cuplikan video Kak, kalau saya tidak langsung mudah percaya, karena kalau kita yang sering di media itu tahu bahwa ini benar tuh sih ini teh, diceklah kebenarannya. Betul. Dicek ke akun ini, terus dari Google-nya seperti apa, dari akunnya seperti ini, barulah kita mengambil kesimpulan. Mungkin masyarakat
adalah sebagai masyarakat yang tadi kata Kang memang tradisi mungkin ya Kang tahu kalau kita bahwa wah ini video ini nih langsung dibagikan, ini langsung dibagikan Iya, tanpa mengetahui dasar betul, permasalahannya. betul kan ya memang kan ya seperti itulah di kita itu ya tadi balik lagi ya kan ke minim literasi gitu di kita Iya. gitu kan makanya kan banyak ada beberapa program juga yang udah jalan ya taman baca mungkin akan pernah dengar itu ya untuk meningkatkan kualitas literasi kita Iya. ya bukan hanya literasi terkait pembacaan baca buku pelajaran atau buku apapun ya tapi literasi di media juga gitu loh pemberitaan gitu kan maka dan ya itulah kita tidak mudah harusnya kita tidak mudah percaya dengan Ya. apapun yang Dan yang saya inginkan juga, saya yakin orang Indonesia sudah mulai melek mata lah. Maksud melek mata itu mungkin beberapa persen lah yang mudah terpancing, tapi ada juga mungkin orang-orang yang benar teliti kan terhadap media-media yang beredar, pasti seperti itu. Dan saya juga menginginkan dan saya juga ingin mengedukasi ke masyarakat itu hati-hati Kang, ini media Iya, kan betul. banyak sekali hoax yang beredar. Kita harus teliti dan cermat untuk jangan mudah dibagikan lah Kang, jangan mudah terbaca, jangan mudah terpancing lah Iya. gitu kan. Dan kalau kembali lagi Kang ke tadi tuh apakah KDM akan menjadi RI1? Nah di sini tuh kan perjalanan masih panjang Kang. Kok kenapa orang-orang yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi sudah dari sekarang dari awal-awal PKH kan masih jauh Kang untuk ke RI1 itu. Ya, ya itu kan gini kan, mungkin ya ada ketakutan juga gitu kan, atau bisa saja strategi juga. Ini kan pro kontra nih. Pro kontra, Kang. Kita kan iya. Bisa saja strategi juga untuk menaikkan popularitas. Ya. Bisa juga itu benar-benar ada ketakutan juga dari kita sendiri sebagai masyarakat yang kontra kan KDM karena KDM ini kan programnya dia program bagus semua ya. Betul Kang. Cuman ya ada itulah tadi kan ada berbandingan kan kita itu setiap ketika kita jangankan kita menjadi pejabat ya kita jadi orang biasa aja pasti ada yang suka dan tidak. Betul. Nah itu pun sama gitu kan otomatis ada yang suka dan tidak dengan baik KDM secara personal ataupun KDM secara pejabat publik. Iya. Gitu kan. Nah itu yang terjadi seperti itu kan. Apalagi kan dengan banyak orang-orang yang kepentingannya hilang. Nah itu Kang. Atau mungkin Kang di kalangan politik para elit politik itu sudah melihat ada potensi di KDM makanya di framing dari sekarang atau mungkin bisa juga seperti itu ya Kang. Bisa kayak gitu bisa karena kan potensinya sangat kuat kan. Dengan kita itu kan di Indonesia itu akan sangat lekat dengan apa yang namanya survei ya. Betul. Presentasi surveinya kan bisa dilihat dari sekarang bahkan gitu kan. Ini dilihatnya kan misalnya KDM sekarang kalau 60% itu kan udah bukan jangan 60% aja 58% aja. Udah wah ini bakal popularitasnya bagus nih. Bakal banyak yang akan menjalankan gitu kan. Dan kalau tidak di framing dari sekarang akan berat Kang. Siapa kira-kira di 2009 yang akan menyaingi beliau coba? Ini sangat menarik sekali nih Kang. Yang pasti yang pasti lawan Pak Prabowo kemarin ya. Iya. Pak Anies Baswedan pasti akan mencalonkan. Kalau tidak salah. Gitu kan ya tentang karena kan pendukungnya mau tidak mau itu masih ada. Silent majority itu kan para pendukungnya Prabowo itu kan 58%. Iya. Kemarin tuh. Otomatis 58% kurang 100% berapa? 42 lah. 42%. Iya. Nah, 42% itu kan masih ada. Beliau. Iya. Dan kalau misalnya dilihat dari segi popularitas mungkin dua kandidat calon presiden, dua kandidat ini nih, dua tokoh publik ini nih yang mungkin yang kemungkinan di 2009 akan menjadi entah itu siapa wakil presidennya kan. Ini juga menarik juga nih Kang kalau bicara wakil presiden nih. Karena setahu sendiri kan di media timingnya seperti itu kan.
Dan pokoknya kalau dari masyarakat awam sih Kang, ketika kita kan sudah ada pemimpin ya Kang, kembali lagi ke masyarakat awam itu, buat apalah kita gontoh-gontohan, buat apalah kita saling serang menyerang, buat apa ini, ayolah kita sama-sama satu ikatan Kang. Ketika ini juga kan, ketika satu mah tidak berguna, tetapi ketika disatukan bisa membersihkan berbagai sampah. Nah, itu mungkin ada apa ya tes, ada yang salah dengan cara dengan caranya ya, mungkin gitu kan, dengan cara salah dengan caranya. Tapi ya tidak salahnya kita memberikan kesempatan pada anak muda. Nah itu Kang, itu. Ya kan, siapa tahu anak muda yang satu itu walaupun ada legacy, Iya. kita tidak bisa menampilkan bahwa beliau ini ada legacy, Iya. gitu kan, penerusnya. Iya. Dan jika kadang-kadang juga selain dua calon yang tadi itu, berarti ada kemungkinan juga nih. Ya, selain katanya dan Anies Baswedan, ada juga mungkin beliau ini. Tapi meskipun ini kan, kalau dari pandangan saya sebagai masyarakat awam ya Kang, KDM itu kemungkinannya berapa persen gitu Kang? Karena beliau itu kan sangat hormat kepada Pak Prabowo. Ketika Pak Prabowo nyalon kembali, saya pastikan KDM tidak akan nyalon. Jadi kan ya tadi kita bicarakan itu kan ketika Pak Prabowo tidak mencalonkan diri. Kan. Kalaupun bisa Prabowo mencalonkan diri, ya KDM akan tetap jadi gubernur Jawa Barat. Nah, itu kan. Karena PR-nya sebenarnya tugas di Jawa Barat itu, PR di Jawa Barat itu masih panjang. Iya, setengahnya juga belum kan. Gitu kan, masih banyak kan ya. Kalau saya kira sih mudah-mudahan Pak Prabowo umurnya panjang dan sehat selalu ya. Jadi KDM bisa 2 periode lah Jawa Barat. Iya kan, setuju saya juga. Dan saya yang harapkan juga Kang, ini Jawa Barat itu benar-benar yang diharapkan itu kan Sukapura dan orang benar-benar sejahtera lah, rakyatnya bisa benar-benar maju Kang, bisa pokoknya Jawa Barat itu yang saya inginkan itu istimewa, benar-benar istimewa sesuai dengan keinginannya Kang Deddy Mulyadi. Meskipun ada memang yang tidak suka kepada Kang Deddy Mulyadi, tetap berusaha menjatuhkan beliau. Karena kan kita sebagai manusia itu kan tidak sempurna ya. Tetap pro kontranya pasti ada lah. Iya. Jabar istimewa ya. Jabar istimewa Kang. Oh iya, menarik juga Kang. Ini kan terlepas dari pro kontra ya Kang, antara yang suka dan yang tidak suka. Saya pernah Kang masuk Komal ya Kang, kalau di Tok itu. Saya masuk ke forum yang kontra terhadap Kang Deddy Mulyadi. Ini sangat menarik sekali Kang. Ternyata yang kontra kepada Kang Deddy Mulyadi itu, mau apapun program Kang Deddy Mulyadi, tetap di mata mereka itu salah dan dicari-cari kesalahannya itu Kang poinnya sebenarnya. Gini Kang. Kita punya pasangan. Iya. Kita bucin banget ke pasangan kita. Mau itu jelek atau baik atau bagus. Ya. Ya itulah, sama dengan hak kita pun, misalnya kita benci ke seseorang nih. Mau itu baik ataupun jelek, itu tetap kita akan benci. Itu pun sama, karena mungkin ada faktor kebencian itu gitu kan, ke teman-teman kita itu, saudara kita itu ada kebencian ke KDM. Ya. Yang akhirnya apapun yang KDM lakukan ya tetap salah. Dan ya sebenarnya Hector lebih baik sih sebenarnya. Iya. Lebih banyak memperhatikan. Betul kan. Dan saya juga sepakat juga kepada orang-orang yang mengkritik itu. Saya sepakatnya apa? Ketika ada satu program oleh mereka dikritiki, akan diperbaiki sistemnya. Betul. Yang saya khawatirkan itu, dan saya juga yang kurang respect itu ketika mereka menyerang personal. Ya, nah itulah kita itu kan, kita belum bisa membedakan antara personal dan profesional ya. Iya. Terkadang kita ketika kita benci ke seorang, yang misalnya kita benci itu sebenarnya karyanya. Ya. Tapi terkadang kita bicarakan
terkadang kita mengkritisi juga ke personalnya gitu kan. Padahal sebenarnya yang kita harus kritisi ya kebijakannya. Oke, Gitu kan. oke Kang. Kalau poinnya deh Kang dari pembicaraan kita nih. Gimana kan? Kita kan membicarakan apa mungkin KDM menjadi RI1, kan itu kan poin yang kita tangkap dari obrolan ini atau kesimpulannya kan. Kita sama-sama saling ini nih, saling apa ya? Saling mengutarakan apa yang kita pikirkan lah Kang. Coba dari Kang Fikri dulu nih. Ya tadi lah, kalau dari saya bisa ya bisa tidak. Ya. Kalau dari apa? Betul juga. Kalau saya tetap beliau tidak akan menjadi presiden kalau tidak nyalon. Jangan dipotong gitu. Jangan dipotong itu penting sekali nih. Jangan dipotong. Iya. Oke Kang. Bentar, lagi Kak. Ya. Satu lagi. Mungkin apakah KDM akan jadi akan jadi presiden 2029? Akan mencalonkan diri menjadi presiden di 2029? Bisa jawab di kolom komentar di Indonesia dan Tasikmalaya Center. Betul. Gitu kan. Dan kita berharap saja kan. Ya. Kita berharap saja semoga Indonesia semakin lebih baik lagi kan. Sebenarnya tadi ada yang mau dibicarakan. Atau nanti saja. Apa nih Kak kira-kira? Kan nyambung kan? Nyambung. Akang tahu Rangga? Ya, tahu. Rangga itu kan sebenarnya awalnya itu kan kita sering mencemooh ya. Iya, Dengan bahasa dengan sifat dia yang jenaka gitu kan. Tapi lambat laun kita menyadari bahwa obrolan-obrolan beliau ini bisa ada beberapa pesan terjadi. Termasuk beliau itu membicarakan dua hal yang masih saya ingat ya. Dua hal. Pertama, calon presiden itu ada 3. Sebelum ini jauh sebelum 2024. Kalau tidak salah di 2002 berapa lah. Itu di 2023 ke bawah ya. Ada 3 katanya, Pak Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Nah, Rodangnya sudah meramal itu, memprediksi itu. Yang kedua, Indonesia akan maju. Tadi bahasa Indonesia yang sejahtera, Indonesia akan maju. Itu dimulai dari Jawa Barat. Mudah-mudahan kan. Oke, kita lempar saja ke penonton nih. Untuk harapannya silakan tulis aja di kolom komentar ya Kang ya. Dan jangan lupa tadi apakah KDM akan mencalonkan diri di 2029 menjadi presiden atau menjadi calon presiden, bisa di kolom komentar. Oke, siap. Mungkin segitu ya Kang. Pandangan kita sebagai masyarakat awal. Jika ada salah kata, betul, mohon dimaafkan. Dan silahkan dikoreksi juga Kang. Ya. Kita sharing lah, kita diskusi lah Kang. Ya. Karena kita hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan benarnya kan. Seperti itu ya. Saya pikir Taufik dari Tasikmalaya Center dan saya Kang Ogi dari PDB Official. Mencukupkan sekian. Betul. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.